The Revenge bagian 87 Red 21 plus oleh Neng Neng. Andra menatap dengan lembut gadis yang kini tengah bersandar di dashboard ranjangnya. 2 hari sudah berlalu semenjak Kiara sadar, dan Andra selalu menemaninya dengan perasaan yang sulit digambarkan. Andra memajukan langkahnya pelan. Kini, pria itu sudah menggunakan jangka penyangga yang bisa membantunya menggerakkan kaki meski dengan tertatih. Enggan duduk lagi di kursi roda. Tak ingin Kiara menganggapnya pria lemah. Selamat pagi, sayang. Andra mendekat dengan senyuman yang tak lepas dari bibirnya. Pria tampan yang memiliki banyak luka itu kini duduk di ranjang samping Kiara. Kenapa memanggilku begitu? Kiara menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Pipinya terlihat merona, membuat Andra terkekeh dibuatnya. Kita sudah menikah. Kau pasti tidak mengingatnya, bukan? Tapi itulah faktanya. Kita sudah menikah sekitar 1 tahun yang lalu. Atau mungkin lebih? Andra menjawab dengan mengingat-ingat. Jawabannya terdengar tidak yakin. Menikah? Aku dan Mas Andra menikah? Tanya Kiara dengan mengerutkan keningnya. Tapi aku masih kecil. Aku masih sekolah. Gadis itu memundurkan tubuhnya takut. Andra mengerutkan keningnya hingga kepalanya mengingat apa saja yang sudah dokter jelaskan padanya. Kau lupa? Kau sudah lama lulus sekolah. Kita sudah menikah. Dan kita hampir punya anak? Andra tertawa. Tentu saja dia membual. Namun, yang terjadi adalah Kiara tidak tertawa. Gadis itu terbelalak kaget. Wajahnya terlihat lugu dan begitu polos. Matanya berulang kali mengerjap bingung. Anak? Gadis itu membeo. Wajahnya terlihat memerah. Ya, kau lupa? Kita bahkan pernah bulan madu ke bukit dan ke pantai. Andra bicara dengan nada bangga. Hah? Tapi bukankah Mas Andra sudah menikah dengan Nyonya Anet? Kiara seperti baru mengingat satu hal, membuat Andra memalingkan wajahnya. Anet sudah meninggal sejak 2 tahun yang lalu, dan aku memutuskan untuk menikahimu. Andra menjelaskan dengan hati yang berdebar. Mata Kiara kembali membelalak. Meninggal? Tapi kenapa? Kiara terlihat beraut sedih, membuat Andra tidak tega melihatnya. Kecelakaan, jawab Andra singkat, memejamkan matanya. Lalu kenapa Mas Andra menikahiku? Apa Mas Andra mencintaiku? Kiara menundukkan kepalanya ragu. Gadis itu terlihat tidak nyaman dengan pertanyaannya sendiri. Tentu, aku mencintaimu, Kia. Andra menatap gadis itu lembut. Bukankah Mas Andra sangat mencintai Nyonya Anet? Kiara kembali bertanya. Semenjak sadar, gadis itu selalu bertanya tentang banyak hal, membuat Andra dan yang lainnya kadang kewalahan menjawabnya. Ya, itu dulu. Sekarang, aku sangat mencintaimu. Ucapan Andra terdengar begitu tulus, membuat Kiara kembali menunduk malu-malu. Tersenyum khas anak remaja yang baru saja menerima pengakuan cinta dari pria pujaannya. Sungguh? Kiara masih enggan menatap Andra, yang dia tahu Kiara begitu mencintai Andra. Dan sekarang ketika ia sadar, tiba-tiba pria yang sangat dicintainya juga mengatakan mencintainya. Jadi, bagaimana mungkin Kiara tidak merasa bahagia? Tentu sayang, Andra terkekeh melihat Kiara yang kini menarik selimut dan menutupi wajahnya sendiri. Gadis itu bersembunyi malu-malu. Aku malu. Aku mau tidur. Gadis itu kian bersembunyi di dalam selimutnya, layaknya ulat. Andra tertawa. Untuk pertama kalinya, pria itu tertawa dengan tulus. Tingkah Kiara terlalu lugu dan polos baginya. Sungguh, Andra seperti menemui kembali Kiara yang masih remaja. Kiara yang dulu sempat sangat disayangi seperti adik sendiri. Jangan tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuhmu. Nanti kamu sesak. Andra menarik selimut yang menutupi wajah Kiara. Namun,
Gadis itu kembali menariknya, mempertahankan selimut agar tetap melindungi wajahnya dari rasa malunya. Jangan ditarik. Suara Kiara yang terendam selimut terdengar samar, membuat Andra kembali berdiri. Lalu dengan berani pria itu mengecup pelipis Kiara yang masih dilapisi selimutnya. Membuat Kiara yang masih ngusel-ngusel kini menghentikan gerakannya. Jangan menahan napas, nanti kamu sesak. Andra kembali tertawa melihat Kiara yang bersikap demikian. Perlahan pria itu melangkahkan kakinya menuju luar ruangan dengan dibantu jangkanya. Kiara membuka perlahan selimutnya, mengintip pelan-pelan. Saat dirasa Andra sudah tidak ada di sana, Kiara segera menghirup napas dengan rakus. Gadis itu menggoyangkan tubuhnya malu. Bagaimana mungkin Mas Andra menciumku? Aku malu. Kiara menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Lalu gadis itu segera meraba dadanya yang terasa berdetak kencang. Apa aku akan mati sesak sekali lagi? Gadis itu kembali berbaring dengan senyuman tidak jelasnya. Kamu siapa? Kini Kiara tengah menatap pada sosok gadis cantik dengan rambut sebahu yang tengah menunduk hormat padanya. Aku asisten Kim, Nona. Gadis itu menjawab dengan menundukkan kepalanya, membuat Kiara mengerutkan keningnya dalam. Asisten Kim? Apakah asistennya Mas Andra? Bukankah itu Max? Gadis itu menggumam tidak jelas. Saya asisten Nona Kia. Hah? Seketika mata Kiara membelalak. Gadis itu terlalu lugu dan polos, membuat asisten Kim sedikit tersenyum. Saya bahagia. Akhirnya Nona sadar juga. Asisten Kim tersenyum tulus. Sebetulnya untuk pertama kalinya gadis rambut sebahu itu tersenyum. Aku memiliki asisten. Untuk apa? Tanya Kiara cepat. Otaknya masih belum memahami apa yang dikatakan asisten Kim. Saya membantu semua keperluan Nona. Apa Mas Andra begitu mencintaiku hingga aku diberi pendamping? Asisten? Wah, aku penasaran dengan kehidupan yang tidak aku ingat. Kiara kembali tersenyum lembut. Gadis itu terlihat malu-malu. Sebaiknya Anda tidak mengingatnya. Lirih asisten Kim berkata, namun beruntungnya Kiara tidak mendengarnya. Apa kamu bisa menceritakan apa yang belum mereka ceritakan? Dari kemarin rasanya bosan sekali. Mereka mengatakan betapa bahagianya hidupku. Bahkan dari cerita yang mereka katakan, aku rasa hidupku sudah begitu sempurna. Kiara mengerucutkan bibirnya. Ya, kehidupan Anda memang semenyenangkan itu, Nona. Ada banyak orang yang iri dengan kehidupan Anda selama ini. Asisten Kim hanya mengatakan apa yang seharusnya dia katakan setelah diperintah Nyonya Shelendra dan Andra. Benarkah? Aku tidak mengalami hal buruk. Mata Kiara menatap polos asisten Kim, membuat asisten Kim tidak tega. Ya, Nona. Sepertinya kamu terlalu kaku. Bisakah jangan panggil aku Nona? Aku rasa kita bisa berteman. Maksudku, jangan menganggapku sebagai nonamu. Kiara menatap dengan tatapan memohon menggemaskan. Asisten Kim menggeleng tentu saja tidak setuju. Saya tetap akan memanggil Anda demikian. Tidak asik. Kau tahu asisten Kim? Bahkan Max juga bersikap formal padaku. Padahal sebelumnya Max pernah menjahiliku, pernah membelikan aku coklat juga. Max bilang aku seperti adiknya. Tapi sekarang kenapa dia berubah? Kiara seperti mengingat-ingat sesuatu. Nona memang seharusnya diperlakukan demikian. Asisten Kim dengan wajah datarnya menjawab seadanya. Ya, aku belum mengetahui sesuatu. Kiara seperti telah mengingat sesuatu. Apa itu, Nona? Asisten Kim mendekat. Setelah tangannya diraih Kiara untuk merapat. Coba ceritakan padaku. Bagaimana proses hingga aku bisa terdampar di sini dengan keadaan seperti ini. Kau lihat, aku memiliki beberapa luka di wajah. Aku tidak suka. Teman sekolahku pasti mengejekku. Bukankah begitu, asisten Kim? Kiara kembali melihat wajahnya di cermin kecil yang tadi digenggamnya. Itu nanti bisa diceritakan oleh Tuan Andra. Beliau yang lebih tahu hal tersebut.
Asisten Kim mulai tidak nyaman. Ah ya, aku mengalami kecelakaan bersama Mas Andra. Mereka bilang kami berdua akan menuju tempat wisata yang aku inginkan. Namun berakhir seperti ini. Tidakkah ini semua salahku? Ya, aku memang selalu manja pada Mas Andra. Dan bodohnya, Mas Andra selalu mengabulkan pintaku. Bagaimana ini? Aku sudah membuat Mas Andra terluka. Kiara bodoh. Hampir saja Kiara memukuli kepalanya dengan kesal. Namun, asisten Kim segera menghentikan aksinya. Nona, jangan memukul kepala Anda sendiri. Itu bahaya. Asisten Kim kini memegangi lengan Kiara. Ya, asisten Kim, tanganmu juga terluka. Tunggu, wajahmu juga menggunakan banyak plester. Kenapa? Apa kau juga terluka? Kiara meneliti tubuh asisten Kim yang terlihat tidak baik-baik saja. Nona, ini hanya luka kecil, jangan hiraukan saya. Asisten Kim menepis tangan Kiara yang hampir menggapai tangannya yang masih menggunakan beberapa perban. Luka kecil? Bagaimana mungkin? Kau terluka parah. Ini pasti menyakitkan. Kiara menatap asisten Kim dengan air mata yang berlinang. Nona, jangan menangis. Asisten Kim terlihat panik. Bagaimana mungkin Kiara berubah menjadi gadis cengeng begini? Kau terluka. Pasti sakit sekali, bukan? Aku ikut merasakan lukamu. Kiara terseduh-seduh. Aku akan meniupi lukamu. Ibu bilang, luka akan sembuh jika ditiupi. Sini, mendekatlah padaku. Aku akan meniupi lukamu. Nona, jangan. Nona juga terluka. Bagaimana jika Nona saja yang saya tiupi? No, kau harus menurut padaku. Ayo, aku tiupi lukamu. Sini, jangan takut. Ini tidak akan sakit. Kiara berusaha menjangkau asisten Kim yang menjauh darinya. Tidak, Nona, jangan. Keributan terjadi begitu saja antara Kiara yang memaksa dan asisten Kim yang menolak. Tanpa mereka sadari, di luar sana Andra melihat tingkah keduanya. Andra menghela napas bingung. Selamat datang Kiara Arabella. Selamat datang kembali dalam kehidupan kita yang baru. Mari kita ciptakan kenangan indah setelah ini.